Geger. TC Bali memanas. Talenta lokal tampil ganas. Langsung kunci tempat di skuad utama John Hertman. Pemusatan latihan tahap kedua tim nasional Indonesia di Bali United Training Center, Gianyar, semakin memanas dari hari ke hari. Di bawah komando pelatih anyar asal Inggris, John Hertman, seluruh pemain yang dipanggil merasakan atmosfer persaingan yang jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Tidak ada ruang untuk bersantai, tidak ada jaminan tempat bagi siapapun, dan tidak ada status istimewa bagi pemain manapun. Semua harus membuktikan kualitas mereka langsung di atas lapangan. Menjelang penentuan skuad final untuk ASEAN Championship 2026, tensi di dalam tim meningkat drastis. Sebanyak 50 pemain yang tergabung dalam Wydr Squad kini sedang berjuang memperebutkan tiket menuju daftar akhir yang hanya berisi 23 nama. Setiap sesi latihan menjadi ajang pembuktian. Setiap sentuhan bola, setiap duel, hingga setiap keputusan yang diambil di lapangan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih. Namun di tengah ketatnya persaingan tersebut, muncul kabar yang cukup mengejutkan dari lingkungan latihan tertutup Timnas Indonesia. Sejumlah talenta lokal dari kompetisi Liga 1 dikabarkan tampil luar biasa selama pemusatan latihan berlangsung. Bahkan performa mereka disebut mampu menarik perhatian langsung John Hertman, hingga membuat beberapa nama mulai diproyeksikan sebagai bagian penting dari kerangka skuad utama. Kabar ini tentu menjadi berita menggembirakan bagi pecinta sepak bola nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik sering tertuju pada pemain diaspora maupun pemain yang berkarir di luar negeri. Kehadiran mereka memang memberikan tambahan kualitas bagi Timnas Indonesia. Namun apa yang terjadi di Bali menunjukkan bahwa pemain lokal juga memiliki kemampuan yang tidak kalah bersaing. John Hertman sendiri dikenal sebagai sosok yang sangat objektif dalam menentukan pilihan pemain. Pengalamannya menangani Kanada hingga tampil di Piala Dunia, membuatnya terbiasa bekerja dengan standar tinggi. Baginya, reputasi tidak berarti apa-apa jika tidak dibarengi performa nyata di lapangan. Karena itulah, ketika beberapa pemain lokal mampu tampil menonjol selama TC berlangsung, Hertman tidak ragu memberikan apresiasi. Ia melihat adanya kualitas, karakter, dan mentalitas yang dapat menjadi fondasi penting bagi Timnas Indonesia ke depan. Salah satu aspek yang paling mencuri perhatian selama TC tahap kedua adalah kemampuan fisik para pemain lokal. Program latihan yang diterapkan Hertman dikenal sangat berat dan menuntut daya tahan tinggi. Para pemain harus menjalani sesi latihan dengan intensitas tinggi, tempo cepat, dan tekanan yang konstan. Menariknya, banyak pemain lokal justru mampu menjawab tantangan tersebut dengan sangat baik. Mereka menunjukkan daya jelajah yang tinggi, stamina yang kuat, serta kemampuan mempertahankan konsentrasi meskipun berada dalam kondisi kelelahan. Dalam beberapa simulasi pertandingan internal, para pemain lokal terlihat aktif melakukan pressing sejak menit pertama hingga akhir sesi latihan. Mereka tidak hanya berlari tanpa arah, tetapi mampu menjalankan instruksi pressing secara terorganisasi dan disiplin. Kemampuan ini menjadi salah satu faktor yang membuat Hertman terkesan. Sebab dalam filosofi permainannya, pressing bukan hanya soal kerja keras, melainkan juga tentang pemahaman taktik yang matang. Pemain harus mengetahui kapan harus menekan, kapan harus menutup ruang, dan kapan harus kembali ke posisi semula. Selain fisik yang kuat, para pemain lokal juga menunjukkan mental bertarung yang luar biasa. Dalam berbagai game internal yang berlangsung tertutup, mereka tampil tanpa rasa takut menghadapi siapapun. Baik ketika berhadapan dengan pemain senior maupun pemain diaspora, para talenta lokal tetap bermain agresif dan penuh percaya diri. Mereka berani melakukan duel, tidak mudah kehilangan fokus, dan selalu berusaha memberikan kontribusi maksimal untuk tim. Mentalitas seperti inilah yang selama ini menjadi salah satu nilai penting dalam proses pembangunan Timnas Indonesia.
Hertman memahami bahwa kualitas teknik saja tidak cukup untuk memenangkan pertandingan besar. Sebuah tim juga membutuhkan pemain yang memiliki keberanian, determinasi, dan kemauan untuk berjuang dalam setiap situasi. Kemampuan para pemain lokal dalam menyerap instruksi taktik juga menjadi sorotan tersendiri. Salah satu tantangan terbesar bagi pelatih baru adalah bagaimana membuat seluruh pemain memahami filosofi permainan yang diinginkan dalam waktu relatif singkat. Namun laporan dari Bali menunjukkan bahwa para pemain lokal mampu beradaptasi dengan cepat. Mereka memahami konsep transisi, pergerakan tanpa bola, hingga pola serangan yang sedang dibangun oleh Hertman. Ketika tim kehilangan bola, mereka segera kembali ke bentuk pertahanan yang telah ditentukan. Sebaliknya, ketika berhasil merebut penguasaan bola, mereka langsung bergerak cepat untuk membangun serangan. Kecepatan dalam memahami instruksi ini menjadi nilai tambah yang sangat besar. Dalam sepak bola modern, kemampuan beradaptasi terhadap sistem permainan seringkali menjadi faktor penentu dalam pemilihan pemain. John Hertman bahkan memberikan pujian terbuka terhadap perkembangan yang ditunjukkan para pemain selama TC berlangsung. Karakter dan daya juang pemain di sini sangat luar biasa. Ketika mereka memadukan kerja keras dengan kedisiplinan taktis, mereka bisa menjadi pilar yang sangat menakutkan, ungkap Hertman. Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa sang pelatih melihat potensi besar dalam diri pemain-pemain lokal Indonesia. Ia percaya bahwa dengan pembinaan yang tepat dan pemahaman taktik yang baik, mereka mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Menariknya, TC tahap kedua ini juga menghadirkan banyak kejutan. Sejumlah pemain yang sebelumnya tidak terlalu diunggulkan justru tampil sangat menonjol. Sebaliknya, beberapa nama besar harus bekerja ekstra keras untuk mempertahankan posisi mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa Hertman benar-benar menerapkan prinsip persaingan yang sehat. Tidak ada pemain yang mendapat perlakuan khusus. Semua harus memulai dari titik yang sama dan membuktikan kualitas mereka melalui performa sehari-hari. Bagi para pemain lokal, kondisi ini menjadi kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Banyak dari mereka yang datang ke Bali dengan status underdog, namun kini mulai mencuri perhatian dan masuk ke dalam perhitungan tim pelatih. Persaingan paling panas terjadi di beberapa posisi krusial seperti sektor sayap, gelandang serang, dan lini pertahanan. Banyak pemain tampil impresif sehingga membuat proses seleksi menjadi semakin sulit. Di sektor sayap misalnya, sejumlah pemain lokal menunjukkan kecepatan, kreativitas, dan kemampuan duel 1 lawan 1 yang sangat baik. Mereka mampu menciptakan ancaman secara konsisten dan menjadi senjata penting dalam skema serangan tim. Sementara di lini tengah, beberapa gelandang lokal tampil dominan dalam mengatur tempo permainan. Mereka mampu menjaga keseimbangan tim sekaligus membantu proses pembangunan serangan dari area tengah. Di lini pertahanan, para pemain lokal juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Mereka tampil disiplin, agresif dalam duel, serta memiliki komunikasi yang baik dengan rekan-rekan setimnya. Yang membuat situasi semakin menarik adalah harmoni yang terbangun di dalam skuad. Meskipun persaingan berlangsung ketat, suasana di dalam tim tetap positif. Para pemain lokal dan diaspora saling mendukung serta saling mendorong untuk berkembang. Tidak terlihat adanya sekat atau kelompok-kelompok tertentu. Sebaliknya, seluruh pemain tampak fokus pada tujuan yang sama, yaitu membawa timnas Indonesia tampil sebaik mungkin di ASEAN Championship 2026. Bagi Hertman, kondisi seperti ini sangat penting. Ia selalu menekankan bahwa tim yang sukses bukan hanya terdiri dari pemain berkualitas, tetapi juga memiliki kebersamaan yang kuat. Kekompakan tersebut mulai terlihat dalam berbagai sesi latihan maupun pertandingan internal. Para pemain saling memberikan motivasi, saling membantu ketika melakukan kesalahan, dan menunjukkan semangat kolektif yang tinggi. Semakin mendekati pengumuman skuad final, antusiasme publik pun terus meningkat. Banyak supporter mulai berspekulasi mengenai siapa saja pemain yang berhasil mengamankan tempat di dalam skuad utama. Ledakan performa para pemain lokal membuat prediksi semakin sulit dilakukan.
Nama-nama yang sebelumnya tidak banyak dibicarakan kini mulai masuk dalam radar penggemar sepak bola nasional. Di sisi lain, perkembangan positif yang terjadi selama TC Bali juga menjadi sinyal bahaya bagi para pesaing Indonesia di Grup A ASEAN Championship 2026. Negara-negara seperti Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste tentu menyadari bahwa timnas Indonesia sedang membangun fondasi yang sangat menjanjikan. Kombinasi antara kedisiplinan taktis ala John Hartman, kualitas pemain diaspora, serta kebangkitan talenta lokal menciptakan kekuatan yang semakin lengkap. Timnas Indonesia kini tidak hanya memiliki pemain-pemain berbakat, tetapi juga sistem permainan yang semakin jelas. Jika perkembangan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu kandidat terkuat dalam perburuan gelar ASEAN Championship 2026. Kini publik hanya tinggal menunggu keputusan akhir John Hartman. Siapa saja talenta lokal yang berhasil mengunci tempat di skuad utama? Siapa yang akan menjadi kejutan terbesar dalam daftar 23 pemain final? Jawabannya akan segera terungkap. Namun satu hal yang sudah pasti, TC tahap kedua di Bali telah membuktikan bahwa talenta lokal Indonesia masih menjadi kekuatan besar yang layak diperhitungkan. Dengan kerja keras, mentalitas kuat, dan sentuhan taktik dari pelatih berkelas dunia seperti John Hartman, para pemain lokal telah menunjukkan bahwa mereka siap menjadi tulang punggung Garuda dalam menghadapi tantangan besar di ASEAN Championship 2026.